Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, mendapat limpahan kemurahan, rahmat, serta hidayah, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik, Sang Pencipta, dan Sang Pengembali jagat raya. Semoga kita semua selalu dalam ampunannya. Yang terpenting adalah ampunannya. Tanpa ampunannya kita tidak mungkin mendapatkan ridhonya. Tanpa ridhonya kita tidak mungkin mendapatkan rahmatnya. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Tuhan sesuai agama kita masing-masing. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya ingin memberi pencerahan sedikit ya, karena saya menyaksikan terus channel-channel Gus Samsudin, Abah Gus Samsudin Jadab ya, baik yang live maupun yang video yang tentang boleh dibilang sikap aneh yang lain daripada biasanya. Cara Abah Gus Samsudin memberi atau mengajarkan ilmu-ilmunya atau menggembleng santri-santrinya tidak seperti biasanya ya. Di sini saya ingin memberi pencerahan sedikit kepada khususnya para santri dan kepada para follower Gus Samsudin ya, kepada netizen semua seluruh Indonesia, baik yang simpatisan maupun pecinta maupun sekedar menyukai atau menonton ya. Pesan saya bahwa Abah Gus Samsudin itu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan itu bukan settingan sama sekali. Itulah gemblengan ma'rifatullah, itulah gemblengan laduni dulur ya. Cuma beliau kan dengan kerendahan hatinya tidak berani, tidak mau mengucapkan bahwa inilah gemblengan ilmu laduni atau inilah gemblengan ilmu ma'rifatullah tingkat tertinggi atau inilah ilmu al-hikmah jabariyah yang tertinggi ya. Inilah hadratin khususan Syekh Abdul Jabar yang berilmu tinggi. Al-Fatihah. Inilah hadratin khususan para ahli hikmah. Al-Fatihah. Inilah hadratin khususan para guru-guru, tuan guru, tuan syahid ya, para guru ilmu hikmah. Al-Fatihah. Ila hadratin khususan Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu an nafa'ana bihi wa bikaromatihi. Al-Fatihah. Ila hadratin khususan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. Ila hadratin khususan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Al-Fatihah. Wabil khususon ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi beliau sama sekali tidak
sedang mengalami gangguan jiwa, kejiwaan maupun sakit, dan juga bukan settingan ya dulur ya. Jadi itu adalah khodam ya, khodam beliau ya. Bagus Samsudin bertingkah seperti itu adalah santri-santri harus sangat-sangat amat bersyukur ya, karena kehadiran sosok beliau itu ya, sosok beliau yang menyatu atau nyawiji atau yang meminjam raga Bagus Samsudin ya dulur ya. Itu adalah ilmu ma'rifatullah yang sempurna ya. Barangkali lebih tinggi dari ilmu ma'rifatullah, barangkali lebih tinggi dari ilmu laduni dulur ya. Ya, berhubung saya bukan yang jadi Bagus Samsudin, jadi saya udah berani mengatakan lah, itu ilmu yang tertinggi, namanya ilmu akhlakul karimah. Siapa yang memiliki ilmu akhlakul karimah sedulur? Dia adalah Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah adalah sosok Rohul Kudus. Beliau adalah sosok Ruh Kudus. Beliau adalah sosok Nur Muhammad. Beliau adalah sosok Nurul Anwar. Ya dulur ya. Itu ya. Jadi santri-santri khususnya harus berbahagia. Harus berbahagia ketika Bagus Samsudin raganya dipinjam oleh Sang Maha Guru ya, boleh dibilang Sang Maha Guru, maka tingkahnya akan seperti itu ya, akan aneh-aneh seperti itu. Sebetulnya tidak aneh, itu hanya karena para santri belum pernah belajar ilmu ma'rifatullah, belum pernah mendapat atau berguru kepada guru ahli ma'rifatullah, atau kepada guru ilmu laduni, atau kepada guru ahlinya sufi, ahli sufi ya, atau ahlinya ilmu tasawuf. Gemblengannya seperti itu, bahkan jauh lebih berat, jauh lebih kasar, jauh lebih nyeleneh dulur ya, khususnya para santri Bagus ya. Ini saya beri pencerahan khususnya untuk para santri ya. Saya sudah mengalami itu semua ya, jadi sangat tidak heran ya. Dan saya sudah sangat berpengalaman berguru kepada guru-guru aneh, guru-guru yang super aneh ya. Bahkan kalau perlu saya ditempeleng, saya senang, atau saya ditendang atau sampai pingsan atau saya senang, karena pasti ada hikmah di balik tempelengannya, di balik lemparan pasirnya, di balik makiannya. Siapa yang dimaki, siapa yang ditempeleng, siapa yang ditendang, dia pasti akan dapat sesuatu. Dia pasti akan dapat sesuatu ya, berupa maunah atau karomah. Itu rahasianya ya, khusus para santri. Jadi jangan tegang. Kalian harus membiasakan diri memiliki guru yang yang ahli hikmah atau ahli sufi atau ahli ma'rifatullah atau ahli ilmu laduni atau guru-guru aneh. 3 video, baik yang live atau yang video, semua saya tonton berulang kali ya. Dan itu bagi saya itu masih sangat ringan ya. Masih sangat sederhana. Masih sangat sederhana. Oleh Khodam Bagus Samsudin itu meminjam raga Bagus Samsudin masih sangat sederhana. Belum terlalu aneh bagi saya. Ya, karena saya sudah sangat berpengalaman berguru kepada guru-guru aneh ya. Apapun yang dia suruh saya kerjakan, karena laduni memang seperti itu. Maka ada salah satu video saya bergambar saya dan Gus Samsudin, saya kasih bahasa judul The King Can Do Not Wrong. Itu saya pakai sindiran sebetulnya untuk para santri Gus Samsudin ya. Kita ibaratkan guru adalah raja ya. Keputusan raja tidak dapat diganggu gugat. Itu sebetulnya sindiran saya untuk para santri Bagus Samsudin, bahwasanya kalau kalian berguru ilmu laduni atau ilmu ma'rifatullah, itu adalah patuh tanpa syarat, patuh tanpa patuh tanpa koma, ikhlas ya. Bagaimana beliau ya, yang buyut yang masuk ke dalam diri, yang maha guru yang masuk pinjam raganya Bagus Samsudin itu, saya simak salah satu kata-katanya atau ujangannya adalah,
tentang surat Al-Ikhlas ya. Tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas itu bahasa kata-kata ikhlas ya, tidak ada. Tapi kenapa dia diberi nama surat Al-Ikhlas ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu sebetulnya surat itu saja sudah cukup. Tidak perlu pakai 30 juz, tidak perlu pakai 114 surat, atau barangkali 1000 surat, atau barangkali 1 triliun surat. Itu sudah diwakili sebetulnya oleh surat Al-Ikhlas. Oleh sebab itu dia diberi nama surat Al-Ikhlas ya. Kebetulan saya juga pernah mendapat amalan soal surat Al-Ikhlas, yang mana guru saya mewajibkan saya satu hari atau setiap habis sholat fardu ya, itu diwajibkan membaca surat Al-Ikhlas, diwajibkan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali ya. 1000 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu nanti didatangi oleh 3 khodam surat Al-Ikhlas yang super dahsyat, yang maha dahsyat, yang sangat sempurna. Siapa beliau? Beliau khodam surat yang sangat pendek ini, tapi sangat luar biasa. Khodam-khodam utamanya memiliki 3 khodam utama ya, yaitu beliau nomor 1 adalah khodamnya bernama Sayyidina atau Sayyid Abdul Wahid ya, atau kedua Sayyid Abdul Somad ya, yang ketiga adalah Sayyid atau Sayyidina Abdul Rahman ya. Itu nama 3 khodam penunggu atau pengawal atau penjaga daripada surat Al-Ikhlas ya. Nah, kalau surat Ayatul Kursi adalah Sayyid Abu Salam ya. Nah itu jadi harus betul-betul diperhatikan ya, bahwasanya Abah Gus Samsudin bukan gila ya, apalagi stres atau apalagi kemasukan, kesurupan. Lain jauh ya, jauh. Kesurupan itu untuk orang biasa. Kalau Abah Gus Samsudin ini kapanpun dia mau menyadarkan diri bisa ya, kapanpun mau dia menyadarkan dirinya bisa. Tapi beliau kan punya etika. Ketika raga ini kan bukan milik kita, ketika raga ini hendak dipinjam oleh Sang Maha Guru atau guru sejati, etika, walaupun kita bisa mengendalikan kembali kesadaran yang semula, kita kan tapi punya etika terhadap Sang Maha Guru. Jadi otomatis Abah Gus Samsudin membiarkannya untuk sampai beliaunya pergi sendiri. Begitu dulur-dulur ya, keterangan atau pencerahan, sekedar pencerahan dari saya khusus santri-santri. Jangan panik kalau Abah Gus Samsudin sedang kehadiran beliau-beliau, dan ada kemungkinan nanti akan berganti-ganti, yang hadir akan semakin tinggi, otomatis akan semakin kasar. Jangan heran dulur, saya sudah mengalami semua itu, dan saya sudah pernah sangat berpengalaman berguru kepada guru-guru yang aneh-aneh. Mereka adalah guru Marifatullah saya, guru laduni saya, guru ahli hikmah saya, guru para ahli sufi saya ya, dan terakhir adalah beliau adalah Sang Maha Guru saya, yang saya cuma berani menyebut sebatas kata Nur Muhammad atau Nuril Anwar. Demikian dulur-dulur, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat serta hidayah, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita, terutama dosa kedua orang tua kita, dosa para leluhur kita, dosa para guru-guru sekolah kita, terutama dosa guru-guru ilmu agama kita, dan terutama dosa dari guru-guru ilmu ketuhanan kita. Semoga diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa atas segala dosa-dosanya dan juga khilafnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salam Jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.